Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung banyak orang yang memperumit suatu standar yang sederhana mengenai Allah di atas. Sedangkan keilmuan manusia, semua muslim tahu bahwa tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmu Allah seperti setetes air di lautan. Bayangkan, saya manusia yang menciptakan baut, yang ukurannya begitu kecil, sehingga seluruhnya dapat digenggam dengan mudah dalam satu tangan. Saya memberikan sedikit kemampuan berpikir kepada baut tersebut dan menempatkan mereka di sebuah dunia berbentuk bulat. Sebagai panduan dasar, saya sebagai pencipta baut memberikan pemahaman sederhana bahwa saya berada di atas mereka. Kemudian, saya menggenggam baut dan bola tersebut di tangan saya. Karena ukurannya yang sangat kecil, benda-benda tersebut begitu mudah untuk digenggam sepenuhnya oleh saya. Namun, meskipun mereka telah diberikan pemahaman bahwa pencipta mereka berada di atas, beberapa dari mereka mulai berselisih pendapat. Sebagian kelompok menerima konsep itu sebagaimana adanya, bahwa penciptanya berada di atas, sesuai dengan pemahaman awal yang telah diberikan. Walaupun mereka hidup di dunia yang berbentuk bulat, di mana arah atas dan bawah mungkin terlihat relatif. Kelompok ini tetap setia pada prinsip dasar yang diajarkan oleh penciptanya. Namun, ada kelompok lain yang mencoba menerjemahkan pemahaman itu secara berbeda. Mereka berargumen bahwa karena mereka hidup di dunia yang bundar, maka konsep di atas menjadi sulit untuk dipahami secara harfiah. Mereka menyimpulkan bahwa mungkin pencipta mereka tidak hanya berada di atas, tetapi ada di mana-mana, meliputi segala sesuatu yang ada. Perbedaan penafsiran ini memicu perdebatan di antara ciptaan kecil tersebut. Sebagian tetap berpegang pada pemahaman awal yang telah diberikan, sementara yang lain menyimpang dan mencari makna lain di luar standar yang telah ditetapkan. Namun, mereka tidak menyadari karena mereka terlalu kecil, dan saya terlalu besar bagi mereka. Dan saya juga menggenggam ciptaan saya tersebut, kemanapun mereka menunjuk mereka di dalam genggaman jari-jari saya. Artinya saya tetap ada di atas, walaupun mereka ada di belahan manapun. Dan pada akhirnya, terlepas dari di mana mereka berada, kenyataannya tetap sama. Sang pencipta itu selalu berada di atas mereka. Baik secara pemahaman awal maupun kenyataan hakiki, pencipta itu tetap berada di atas, melampaui segala batas yang dapat mereka bayangkan. Tapi kenapa hal-hal seperti ini harus diterjemahkan, padahal tidak ada manfaatnya? Jika ada yang menjawab, oh seperti kaum Anu, yang semuanya ditelan bulat-bulat atau mentah-mentah, kalau saya tidak seperti itu, ada ayat ataupun hadis, memang yang artinya sudah sangat jelas, tidak terdapat kiasan, ada yang harus ditafsirkan. Karena seperti kiasan, misalnya bahasanya. Konsep Allah di atas dalam Islam. Dalil dari Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan keberadaan Allah di atas makhluknya, baik secara eksplisit maupun implisit. Sebagai contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Taha. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan bahwa Dia bersemayam di atas arsy. Arsy adalah makhluk terbesar yang diciptakan Allah dan berada di atas seluruh makhluk lainnya. Pemahaman ini menegaskan konsep al-alu, keberadaan Allah di atas. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. An-Nahl 50. Ayat ini juga menyebutkan bahwa Allah berada di atas makhluknya, yang menunjukkan keagungan dan kedudukannya yang tinggi. Dalil dari hadis. Dalam hadis yang syahih, Rasulullah SAW juga menegaskan konsep ini. Qalaha Rasulullah SAW, Aina Allah? Qalat fis sama'. Qal man ana? Qalat anta Rasulullah. Qal a'taqha fa innaha mu'minah. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, di mana Allah? Wanita itu menjawab, di langit. Beliau bertanya lagi, siapa aku? Wanita itu menjawab, engkau adalah Rasulullah. Maka beliau bersabda, merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Hadits riwayat Muslim non-nimem pesdikil dudu. Hadis ini menunjukkan bahwa memahami Allah di atas adalah fitrah dan ajaran yang benar, sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti dalam analogi sebelumnya, umat manusia terkadang memiliki perbedaan dalam memahami konsep ini. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok ini memahami bahwa Allah benar-benar berada di atas seluruh makhluknya, sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya tanzih, dan tanpa mempertanyakan bagaimana bila kaif. Mereka berpegang pada firman Allah, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. 11. Dengan ayat ini, mereka meyakini bahwa Allah berada di atas secara hakiki, namun berbeda dengan makhluknya. Konsep ini menjaga keseimbangan antara tanzih penyucian Allah dari keserupaan dan itsbat, penetapan sifat-sifat Allah. Pemahaman kelompok yang menafsirkan secara berlebihan. Ada yang menafsirkan sifat Allah secara metaforis ta'wil, dengan mengatakan bahwa Allah di atas hanya berarti Allah memiliki kedudukan yang tinggi.
bukan berada di atas secara hakiki. Mereka khawatir pemahaman ini akan menyerupai Allah dengan makhluk. Namun, mayoritas ulama menyatakan bahwa selama kita memahami konsep ini tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya dan tidak mempertanyakan bagaimananya, maka tidak ada masalah untuk menerima dalil-dalil tersebut secara zahir. Pemahaman yang salah total. Sebagian lainnya menolak seluruh konsep ini dan mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana omnipresent. Padahal, dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa Allah berada di atas arsy, meskipun ilmu dan kekuasaannya mencakup segala sesuatu. Hal ini sering dianggap penyimpangan dari akidah yang benar. Menghubungkan dengan analogi saya sebelumnya, memberikan gambaran yang baik tentang bagaimana ciptaan memiliki keterbatasan dalam memahami Sang Pencipta. Dalam hal ini, Allah di atas, bukan berarti seperti makhluk di atas makhluk lainnya. Allah berada di atas makhluknya sesuai dengan keagungannya, yang tidak dapat dibayangkan oleh akal manusia. Konsep di atas tetap hakiki meskipun arah menjadi relatif. Seperti yang saya sampaikan, bahkan jika makhluk kecil itu hidup di dunia bulat dan merasa bahwa atas menjadi relatif, keberadaan pencipta di atas tetap hakiki karena tidak tergantung pada persepsi makhluk. Kendali Allah atas segalanya. Bagian analogi saya sebagai pencipta yang menggenggam seluruh ciptaannya, dengan mudah mencerminkan bagaimana Allah berkuasa atas segala sesuatu tanpa keterbatasan. Hal ini sesuai dengan firman Allah. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.